Kekerasan seks serdadu Belanda. Sejumlah saksi merekam pemerkosaan yang dilakukan serdadu Belanda terhadap perempuan Indonesia. Beberapa tahun lalu, media-media di Belanda memberitakan kemenangan gugatan Temiri atas pemerintah kerajaan Belanda di Pengadilan Tinggi Den Haag. Nenek berusia puluhan tahun itu dapat membuktikan bahwa dirinya adalah salah satu korban pemerkosaan sejumlah prajurit KST atau Korps Pasukan Khusus Angkatan Darat Belanda di Paniwen, Malang pada 19 Februari 1949. Atas kemenangan tersebut, Temiri berhak mendapatkan ganti rugi sebesar 7.500 euro atau tahun 2023 sekarang sama dengan 121 juta sesuai putusan yang dibacakan oleh Pengadilan Den Haag pada 27 Januari 2016 silam. Namun, uang ganti rugi itu tidak akan bisa menebus penderitaan batin Temiri sepanjang hidupnya. Sejatinya, aksi brutal yang dilakukan serdadu Belanda tak hanya terjadi di Paniwen, Malang saja. Beberapa kesaksian sempat terekam dalam pengalaman beberapa tentara Belanda dan Indonesia sendiri. Salah satunya diungkapkan oleh J.C. Princen, serdadu Belanda yang membelot ke TNI. Kira-kira pertengahan tahun 1947, Princen bertugas di Bogor layaknya anak muda. Saat bertugas di kota hujan itu, ia terlibat hubungan asmara dengan remaja perempuan bernama Asmuna yang tinggal persis di belakang pasar dekat Kebun Raya Bogor. Suatu hari Asmuna datang mencari Princen ke markasnya yang terletak persis depan Istana Bogor. Alih-alih diantarkan menemui Princen, perempuan itu malah ditembak mati karena melawan saat dilecehkan para petugas jaga. Ketika terdengar tembakan, aku langsung berlari ke depan sambil membawa stand. Betapa terkejut dan marahnya aku ketika melihat Asmuna terbaring di ruangan jaga dengan tubuh setengah telanjang dan dipenuhi lubang peluru. Kenal Princen. Rupanya saat tiba di pos penjagaan, Asmuna dipaksa untuk melayani nafsu bejat 3 serdadu Belanda itu. Tentu saja gadis Bogor itu menolak dan berusaha lari. Karena panik, salah seorang serdadu lalu menembak mati Asmuna. Kasus Asmuna tak pernah ditindaklanjuti oleh pihak militer Belanda. Alih-alih mendapat keadilan, Asmuna yang sudah meninggal justru dituduh sebagai mata-mata Republik yang akan menyelinap ke markas tentara Belanda dan terpaksa ditembak mati. Aku merasa muak dengan fitnah keji itu. Dan sejak itulah kebencianku terhadap perilaku negaraku yang tidak adil terhadap orang-orang Indonesia semakin menguat, ujar Princen. Aksi kekerasan seks juga pernah disaksikan secara langsung oleh Mayor Suge Arto, Komandan Batalion 22 Jajah Pangrerot Divisi Siliwangi tahun 1948. Pada suatu malam menjelang subuh, dari balik semak-semak di sebuah bukit dekat Gunung Halu, ia menyaksikan para prajurit KST mengumpulkan sejumlah perempuan lalu memerkosanya secara terbuka dan beramai-ramai. Rasanya masih terdengar jelas jeritan dari para perempuan yang diperkosa itu, ujar Soge Arto. Soge Arto sendiri mengaku tak bisa berbuat apa-apa selain jumlah pasukannya yang lebih sedikit dan kalah persenjataan. Ia pun lebih mengkhawatirkan keselamatan ratusan orang kampung lainnya yang tengah ditawan pasukan baret hijau tersebut. Menurutnya, posisi orang-orang kampung lainnya, termasuk anak-anak, orang tua, persis ada di tengah kumpulan para prajurit KST itu. Aksi pemerkosaan yang dilakukan tentara Belanda juga dilaporkan oleh seorang komandan gerilyawan di Sumatera Barat bernama Taswar Akib. Taswar menyebut bahwa seorang wakil dari penduduk Muara Labuh, Solok Selatan, meminta pasukannya untuk melindungi desanya dari keganasan serdadu Belanda. Mereka sering datang untuk membunuh dan memperkosa para perempuan di desa kami, ungkap orang Muara Labuh itu. Dalam insiden Sulawesi Selatan pada 1947, selain pembunuhan massal, serdadu Belanda juga memperkosa perempuan-perempuan yang terlibat dalam aksi bawah tanah melawan militer Belanda. Salah satu korban adalah Siti Hasanah Nukmah. Selain mendapat penyiksaan, penghinaan, dan pelecehan, Siti juga diperkosa oleh seorang perwira tinggi militer Belanda bernama Mayor De Bruin. Dalam kesendirian, saya meratapi nasib. Ayah ditembak, saya tercemar dan tidak berdaya, kata Siti. Di Paniwen, Malang sendiri, Temiri bukanlah satu-satunya korban pemerkosaan. Menurut Ahana Sution, ada 3 perempuan aktivis gereja Protestan di Paniwen yang juga mengalami nasib yang sama. Bahkan mereka lebih malang lagi. Setelah diperkosa, kemudian dibunuh secara kejam oleh prajurit KST. Wah, sungguh kelam sejarah zaman kolonial dulu.